Shalom, 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 selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Rabu 20 April tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini, amin. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia akan memberkati hidup kita di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Ayub dan mulai hari ini kita akan membaca kitab Ester. Dan selama 10 hari ke depan kita akan membaca sebuah kisah wanita cantik yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi hatinya sungguh-sungguh mulia, percaya penuh kepada Tuhan dan berjuang untuk keluarga serta bangsanya. Saya begitu yakin lewat perenungan setiap pagi 10 hari ke depan dalam pembacaan kitab Ester, kita akan menemukan pesan yang sangat pribadi yang akan memperbaharui diri kita untuk semakin mengenal pribadi dan kuasa Allah yang merubah dan memperbaharui karakter kita yang semakin serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, di hari pertama ini kita akan membaca kitab Ester pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, penguasaan diri. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada hari yang ke-7, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehumam, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pembacaan kitab Ester ini kita mendapati bahwa seorang raja yang bernama Ahasiweros adalah raja Persia yang menguasai 127 daerah dari India sampai Ethiopia, meliputi 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Ia memerintah dari tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi menggantikan ayahnya Darius. Saat itu Persia menjadi kerajaan terkuat setelah menaklukkan Babel di tahun 539 sebelum Masehi. Untuk memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang sangat bersemarak, Ahasiweros menggelar pesta bagi semua pembesar dan para pemimpin daerah selama 6 bulan. Dan dilanjutkan dengan pesta selama seminggu bagi seluruh rakyat di benteng Susan. Namun ironisnya, sekalipun secara politis sang raja memerintah atas wilayah dan penduduk yang sangat besar, ia gagal menguasai dirinya. Di hari terakhir perjamuan itu, ia dikuasai anggur alias mabuk. Lalu ia meminta agar Ratu Wasti, istrinya yang sangat elok rupanya, dipamerkan di hadapan semua orang. Dan di luar dugaannya, sang ratu menolak. Hal ini membuat sang raja murka, lalu mengeluarkan sebuah dekret undang-undang yang tidak dapat dicabut kembali. Sang ratu dilarang bertemu raja selamanya dan posisinya sebagai ratu dicabut serta digantikan orang lain. Satu keputusan yang akhirnya ia sesali. Saudara bisa baca di dalam Ester pasal yang kedua ayat pertama untuk esok hari. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita dalam pembacaan kitab Ester pasal yang pertama ini, kita mendapati sebuah pesan bahwa menguasai diri bukanlah perkara mudah. Sebab banyak hal yang dapat membuat kita untuk lepas kendali. Namun luar biasa, firman Tuhan menyatakan kepada kita, ada Roh Allah yang akan menolong kita untuk menguasai diri. Amin. Sehingga kita dapat bertindak dengan bijaksana dan senantiasa mampu untuk memuliakan Allah di dalam keseharian kita. Dalam segala hal kita perlu menguasai diri. Menguasai diri sebagai suami, menguasai diri sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai seorang atasan ataupun bawahan, bahkan terlebih sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Kita perlu menguasai diri. Sebab jika kita tidak dapat menguasai diri, maka hidup kita akan dikendalikan oleh emosi, hidup kita dikendalikan oleh perasaan, hidup kita dikendalikan oleh kedagingan kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena hanya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ahasiweros, memutuskan sesuatu yang akhirnya merugikan dirinya sendiri.
Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus akan memimpin kita untuk memutuskan sesuatu yang layak, yang memuliakan Allah, dan tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita. Hiduplah dengan pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk menguasai diri sedemikian rupa. Kitab Amsal berkata di dalam pasal 16 ayat 32, sebab orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali, belajarlah untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita dapat menguasai diri dan mengendalikan segala hal yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan senantiasa, serta akan ada banyak hal yang menguntungkan kita, dan kita dijauhkan dari segala kerugian yang seharusnya tidak menimpa kita. Diberkatilah kita semua. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan memimpin kita dan membawa kita kepada keberuntungan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.